Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Agi Ahmad Ginanjar MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian seperjuangan Ekonomi Syariah kelas B. Saya, Kaila Kamilatul Huda, dengan NPM 24.10021.11079 akan menjelaskan mengenai dampak riba terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Riba secara bahasa yaitu al-ziyadah atau tambahan. Pengertian yang sama terdapat dalam Kamus Al-Munawwir yang menjelaskan bahwa riba yaitu kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut terminologi terdapat perbedaan para ulama yang menjelaskan tentang definisi riba. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi riba menurut tiga ulama. Yang pertama menurut Muhammad Abdurrahman Al-Juzairi, yang kedua menurut Muhammad Maulana Ali, dan yang ketiga menurut Muhammad Ali As-Sahbuni. Muhammad Abdurrahman Al-Juzairi dengan Muhammad Maulana Ali memiliki persamaan pendapat tentang definisi riba. Mereka berdua berpendapat bahwa riba tidak hanya berpaku pada suku bunga atau kelebihan saja, melainkan riba yaitu segala bentuk keuntungan yang dihasilkan dari sebuah transaksi yang tidak adil. Nah, seperti apa sih transaksi yang tidak adil itu? Transaksi yang tidak adil merupakan transaksi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, transaksi tersebut meliputi eksploitasi, penipuan, atau bahkan pertukaran barang yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Sedangkan Muhammad Ali As-Sahbuni berpendapat bahwa riba yaitu kelebihan atas pokok utang yang diambil oleh kreditur atau orang yang memberikan utang dari debitur atau orang yang meminjam utang sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Muhammad Ali As-Sahbuni juga berpendapat bahwa riba terbagi menjadi dua. Yang pertama ada riba fadl dan yang kedua ada riba nasi'ah. Riba fadl yaitu bentuk ketidakadilan yang diambil dari transaksi barter atau pinjam-meminjam. Sedangkan riba nasi'ah yaitu bentuk ketidakadilan yang diambil dari transaksi berbentuk pinjam-meminjam. Nah, riba juga memiliki beberapa dampak terhadap kestabilan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada eksploitasi kekayaan si peminjam, di mana orang yang meminjamkan utang menjadikan bunga sebagai alat eksploitatif untuk menguras kekayaan si peminjam. Nah, dampak yang kedua yaitu memonopoli sumber daya. Dikarenakan tingginya suku bunga mengakibatkan dana bank hanya mengalir kepada orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak dapat menggunakannya. Hal ini mengakibatkan sulit untuk mereka memulai usahanya karena tidak adanya suatu modal. Dampak yang ketiga yaitu mengakibatkan kepungahan sosial budaya. Dengan adanya transaksi riba atau yang sering disebut dengan bunga, mengakibatkan kesolidaritasan maupun rasa empati di kalangan masyarakat akan mulai memudar. Mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang kesulitan. Bahkan, kesulitan orang lain dianggap sebagai peluang untuk mencari keuntungan. Cepat atau lambat, masyarakat akan mengalami kepecahan. Dampak yang keempat yaitu mengakibatkan menghambatnya produktivitas masyarakat. Para pedagang kecil merasa terbebani akan adanya bunga untuk suatu modal, karena tidak setiap usaha pasti memiliki keuntungan. Oleh karena itu, para pedagang kecil enggan untuk meminjam dana untuk menambahkan suatu modal agar bisa mengembangkan usaha mereka karena mereka takut akan adanya resiko yang akan ditanggung. Dampak yang kelima yaitu mengakibatkan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan suatu barang atau jasa secara umum dalam suatu ekonomi dari waktu ke waktu. Riba dapat berkontribusi dalam terjadinya suatu inflasi. Hal ini kita bisa analogikan pada suatu kasus seperti contoh, ada seseorang
yang meminjam uang kepada bank. Lalu, ia membelanjakan hasil pinjaman tersebut termasuk bunganya pada suatu barang. Otomatis, tingkat permintaan terhadap suatu barang akan tinggi, sedangkan tingkat produksi masih tetap sama. Hal ini mengakibatkan kelangkaan dan terjadinya kenaikan harga, di mana kelangkaan dan terjadinya kenaikan harga merupakan salah satu faktor dari inflasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.